Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Aku berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Mungkin video kali ini akan sedikit berbeda. Ini tentang ijazah palsu Bapak Jokowi. Dan saya mau memberikan edukasi kepada teman-teman semua, sekaligus mencoba untuk melawan argumen dari seorang Rismon yang dalam satu argumennya untuk dia mengatakan dia yakin 1000% ijazah palsu dengan cara face match by AI. Ya, dia mengatakan AI itu pasti tidak akan salah dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah penelitian saya teman-teman terkait dengan hal ini. Ya, saya mau tegaskan dulu kepada teman-teman semua bahwa AI hari ini khususnya dalam face recognize atau face pengenalan wajah atau face match masih dalam pengembangan, belum sempurna. Makanya jika ada aksesoris yang kita pakai dalam pengenalan wajah tersebut, misalnya yang satu pakai aksesoris, yang satu tidak, itu bisa terjadi error atau nilai toleransi yang begitu besar, teman-teman. Makanya kalau ingin melakukan face match antara kedua wajah, nggak fair kalau dia ambil foto yang pakai kacamata dengan foto yang apalagi perbedaan usianya sangat jauh. Itu pasti akan no match. Nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua pembuktiannya. Karena banyak yang mengatakan jangan omon-omon. Nah, saya akan menunjukkan. Semoga ini bisa mengedukasi kepada kalian semua. Ya, Risman mengatakan bahwa dia pakai AI untuk melakukan face match antara foto Pak Jokowi waktu ijazah pakai kacamata dengan foto yang sekarang Bapak Jokowi sudah presiden dan nggak pakai kacamata. Itu bisa dipastikan bahwa hasilnya akan no match, teman-teman. Saya akan buktikan di sini. Dan semoga ini bisa memberikan edukasi dan mungkin bisa saja orang yang terhasut bisa kembali ke jalan yang benar ya. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan AI seperti yang digunakan oleh Rismon tersebut. Saya akan menggunakan AI terlebih dahulu. Saya akan menunjukkan bagaimana kecanggihan teknologi AI, artificial intelligence sekarang di dunia yang semakin canggih ini. Memang kita tidak memungkiri bahwa face match itu bisa akurasi, bisa saja terjadi error. Namanya juga sistem, teman-teman ya. Bisa saja terjadi error. Nah, saya akan tunjukkan kepada kalian semua bahwa dunia sekarang semakin berkembang canggih. Saya bisa temukan foto Bapak Jokowi waktu masih muda tanpa kacamata lewat AI. Dan kemudian ketika kita sudah menemukan foto Pak Jokowi zaman dulu tanpa pakai kacamata, dan kemudian kita akan sandingkan dengan foto Bapak Jokowi yang saat ini. Dan kita lihat perbedaannya. Ketika kita akan memakai AI dalam face match ini, saya akan tunjukkan kepada kalian yang pakai kacamata dengan tidak, kemudian tidak pakai kacamata dengan tidak pakai kacamata. Hasilnya akan berbeda, teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan. Sebenarnya tidak fair juga ya kalau foto yang dari zaman dulu disandingkan dengan foto yang sekarang itu tidak fair, teman-teman. Seharusnya kalau face to face itu misalnya ada orang yang mau nyamar dia pakai wig, kemudian disandingkan dengan foto yang tersembunyi, itu masih agak masuk akal. Tapi nggak apa-apa. Face match ini dia bisa mendeteksi sekecil apapun kesamaan yang terjadi. Makanya kalau itu kesamaannya lewat dari 51%, maka dia akan menyatakan bahwa itu match atau cocok. Tapi kalau kesamaannya 45% saja, sebenarnya kalau kita manusia berpikir ada kesamaan 45%, itu bisa orang yang sama karena ada banyak kesamaan. Tapi kalau di situ 45% saja dinyatakan tidak match. Oke, saya pikir tidak perlu panjang lebar. Kita akan sama-sama untuk melakukan penelitian di sini lewat AI yang ada. Supaya ini bisa mengedukasi kepada masyarakat yang mungkin masih belum tahu soal AI. Kebetulan saya sedikit tahu tentang hal ini dan kita akan terapkan bersama-sama, teman-teman. Ini yang pertama ya. Saya sudah masuk di Face Search Engine. Face Search Engine ini bersifat sebagai saya bisa mengupload satu foto dan dia akan cari foto-foto yang berkaitan di internet. Caranya seperti ini. Saya sudah download foto Bapak Jokowi pakai kacamata. Saya akan upload di sini. Teman-teman nanti bisa lihat. Ini lagi processing. Nanti dia akan cari foto-foto yang terkait. Nah, ini sudah dapat. Langsung saya start search. Ini AI, teman-teman ya. Langsung saya start search, nanti dia akan berproses. Nah, dia akan timbul seperti ini.
dia akan cari di website-website, di sosial media tentang foto yang berkaitan. Makanya ada seperti ini. Nah kan, timbul semua teman-teman. Sekarang kita akan mencari foto Bapak Jokowi tanpa pakai kacamata teman-teman. Kita terus cari ke bawah. Ini foto Bapak Jokowi teman-teman. Ini zaman dulu ya. Ini. Dan ingat ya teman-teman. Ini berkaitan semuanya. Ini yang ditampilkan adalah orang yang sama. Dan ini adalah foto Bapak Jokowi tanpa pakai kacamata. Ini adalah orang yang sama teman-teman ya. Nah, ini akurasinya pasti benar. Ini akurasinya benar. Nah, semua yang tampil di sini, ini juga ada satu foto Bapak Jokowi tanpa pakai kacamata, teman-teman ya. Masih kurus. Nah, ini juga ada ya. Nanti di download ini saya akan download dan kemudian kita akan masuk ke AI selanjutnya, yaitu face match. Ini ya. Ini Bapak Jokowi. Mungkin kalian belum pernah melihat foto-foto yang ini, teman-teman. Ya, saya pun belum pernah lihat foto yang ini misalnya, saya belum pernah lihat. Tapi karena ini, bentar, saya perbesar ya. Saya perbesar tampilannya supaya teman-teman sedikit bisa melihat. Biar aja seperti itu ya. Saya belum pernah lihat ini ya. Ini, misalnya ini saya belum lihat. Ini terdeteksi oleh AI. Itulah canggihnya AI sekarang teman-teman ya. Nah, ini. Dan sebenarnya kalau saya berlangganan teman-teman, saya subscribe dan bayar di sini, saya bisa klik dan saya bisa lihat pemberitaan-pemberitaan apa yang ada di sini. Tapi nggak perlu, kita tidak mencari. Nah, lihat ini nggak pakai kacamata, ini Pak Jokowi nggak pakai kacamata. Nanti kita akan ambil foto Pak Jokowi nggak pakai kacamata dan kita akan buat masukkan ke face match dengan foto yang sekarang. Sekalipun perbedaan cukup jauh antara Pak Jokowi dengan masih muda dengan Pak Jokowi yang sekarang ya. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang saya sudah mendownload salah satu foto Pak Jokowi tanpa pakai kacamata. Coba kayaknya ini saya akan coba download ini teman-teman ya. Save image. Saya akan coba download. Oke, dan sekarang kita masuk ke face match. Ini ya teman-teman ya. Yang pertama saya sudah taruh supaya tidak terlalu lama durasinya. Sebentar ya. Ini menarik. Ini pembuktian teman-teman ya. Nah, ini ada Bapak Jokowi. Saya sudah melakukan ini. Pak Jokowi pakai kacamata. Dan ini foto Bapak Jokowi, presiden kita hari ini. Saya ambil seperti ini karena posisi mulutnya nggak senyum teman-teman ya. Nggak fair juga kalau kita ambil yang satu senyum, di mana bibir agak naik, hidung pasti akan melebar, ya. Nggak fair kalau kita ambil foto Pak Jokowi senyum. Harus sama-sama murung. Tuh murung ya. Harus diam mukanya. Jadi harus seperti ini ya. Dan ketika saya melakukan scan your face, ada kesamaan 42% loh teman-teman. 42% kesamaan. Matching 42%. Teman-teman bisa melihat ini. Matching 42%. Akan tetapi 42% itu bukan menjadi standar bagi sebuah AI untuk menyatakan bahwa image-nya match atau gambarnya cocok. Butuh 50% ke atas untuk membuat AI ini mengatakan bahwa gambarnya cocok. Sekalipun di sini kita lihat 42%. Nah, ya. Sekarang coba kita upload foto Bapak Jokowi tidak pakai kacamata. Ini menarik teman-teman ya. Saya upload picture-nya. Saya ambil fotonya di sini. Misalnya yang ini, apakah sama kayak yang tadi? Oh bukan. Ini yang tadi, sebentar ya. Mungkin ini kah? Oh, saya mungkin ambil yang berwarna kayak tadi. Yang lebih berwarna. Nah ini. Coba kita scan your face. Kita lihat match-nya seberapa. Tada teman-teman. Image match successfully. 52% matching. Sekalipun video yang diambil itu sudah puluhan tahun yang lalu dengan video Bapak Jokowi hari ini. Jelas kan teman-teman? Jadi harus fair. Saya sampai merinding mau katakan ini ya. Jadi harus fair. Jangan serta-merta percaya dengan seorang yang mengatakan dirinya dokter. Ya, saya nggak dokter, saya lulusan SMA. Tapi saya mau open minded. Saya tidak mau hanya mengacu kepada satu foto saja. Ya, ini match fotonya. Ini nggak pakai kacamata. Ini membuktikan teman-teman bahwa pakai kacamata untuk masukkan di dalam AI face
face match ini dan tidak pakai kacamata berpengaruh. Pengaruhnya itu bisa sampai 10%, teman-teman. Dan itu bisa menentukan gambarnya match atau tidak, ya. Jelas-jelas kan teman-teman ya. Kalian bisa melihat ini. Image match successfully. Coba saya ambil gambar yang lebih buram. Pak Jokowi tanpa pakai kacamata ya. Saya ambil gambar yang lebih buram. Misalnya ini. Mana yang tadi? Oh ini. Ini yang lebih buram ya. Ini agak lebih kabur gambarnya. Coba kita scan. 51%. Tadi kan 52. Masih 51%. Nggak pakai kacamata. Itu berarti AI mendeteksi bahwa itu posisi hidung, mulut, mata, dan gestur itu sama, teman-teman. Makanya nggak 100% karena ini jauh perbedaannya. Pak Jokowi ini begitu jangkung, teman-teman. Wajahnya masih belum banyak kerutan ya. Coba ya, kita coba ulang-ulang. Kali ini kita sudah mendapatkan 2 matching ya. Dua gambar yang itu match. AI saja membuktikan hal itu. Yang tidak pakai kacamata, jangan. Karena bisa terjadi error. Ini, kacamata ini bisa berpengaruh pada analisa AI. Coba kita cari mana lagi ya gambar yang tidak pakai kacamata. Apakah ada? Sebentar ya. Kayaknya hanya satu. Oh ini yang lebih burik. Nggak tahu ini bakal match atau enggak ya. Coba. Ini gambar yang paling mungkin gambarnya ini sudah terlalu lama ini teman-teman ya. Yang ini. Soalnya ada glowing gitu teman-teman. Tapi kita coba ya. Nggak apa-apa kita coba. Ini ya. Oh ini terlalu. Dan juga wajahnya agak menyamping. Jadi nggak tahu juga akan dideteksi atau enggak. Enggak akan ya. Karena nah di sini harus kita perhatikan posisinya harus menghadap ke depan. Ya, karena dia harus mendeteksi hidungnya dengan, nah ini kan hidungnya begini. Nah, jadi makanya jangan, kita harus fair. Kalau kita harus match foto, harusnya sama, kalau foto yang satu menghadap ke depan, satu menghadap ke depan. Ya teman-teman ya, ini kan menghadap agak ke samping ya, dan fotonya agak burik. Tapi 48% hampir teman-teman ya. Coba aku ambil ya, yang pakai kacamata ya. Tapi yang menghadap ke depan. Mana ya? Ini kan sama-sama aja ya. Ini sudah di apa? Sudah ditajamkan ini. Coba kita ambil. Yang ini aja, yang pakai kacamata. Tapi kita lihat apakah terjadi error lagi kalau pakai kacamata, teman-teman. Nah, ini ya. Upload picture. Ini yang pakai kacamata. 35%. Ini benar kan teman-teman ya? Pakai kacamata tapi menghadap samping lagi ya. Semakin nggak match ya. Makanya di sini ya saya katakan ya. Kalau mau kita pakai AI untuk melakukan face match harus fair. Sama-sama nggak pakai kacamata. Pak Jokowi, kalau kalian mau face match, ambil foto yang menghadap ke depan pakai kacamata. Dan tidak pakai kacamata pasti nggak match. Tapi kalian harus yang pakai kacamata, yang tidak pakai kacamata menghadap depan. Dan kemudian yang tidak pakai kacamata juga menghadap depan, sekalipun agak kurang fair dari puluhan tahun yang lalu fotonya yang burik dengan foto yang sekarang. Dan kemudian tidak boleh menghadap samping, semuanya harus menghadap ke depan. Dan ini sudah menghadap samping pakai kacamata lagi, makanya hasilnya 35% kan. 35% loh, berarti ada kecocokan kan, sekalipun itu 35%. Kalau kecuali di bawah 10% lah, itu pasti sudah nggak ada kecocokan sama sekali ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, coba saya upload, apakah hanya kebetulan tadi? Ya, apakah tadi hanya kebetulan dia match seperti itu? Saya buka kembali. Ya, ini yang sama-sama menghadap depan, sama-sama cemberut. 52%, hasilnya tetap sama. Matching 52%, ya. Jadi hasilnya tetap sama. Ini bukan magic AI yang hanya mengarang-ngarang saja, tapi ini sudah dikaji lewat sistem mereka soal pengenalan wajah, bentuk hidung, bentuk mulut, bentuk mata, ya, bentuk dagu ini, muka teman-teman. Jadi seperti itu, ya. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman. Jadi jangan percaya bagi orang yang mempunyai gelar dokter seolah-olah dia paling mengerti soal AI, yang kemudian dia mengemukakan hal yang
masih saja terjadi error. Jadi ini bukti yang sederhana dalam hal AI-an yang dia sampaikan kemarin. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semua, dan semoga ini juga bisa mengarahkan pemahaman masyarakat yang mungkin hari ini disesatkan, teman-teman. Saya pamit dulu, see you on next video, and God bless. Bye guys.